Oke, selamat datang. Di pembahasan kita kali ini, kita nggak cuma akan ngeliat sebuah kasus kriminal biasa. Bukan, kita akan bedah abis-abisan anatomi dari sebuah kegagalan institusional. Nah, kalau kita lihat dari kacamata kebijakan publik, ini tuh studi kasus yang luar biasa tentang gimana benteng pertahanan negara justru malah jadi celah paling besar. Kita mulai langsung dari paradoks utamanya ya, yang jadi jantung dari analisis kita. Bayangin, sebuah institusi yang tugasnya jadi benteng pertahanan, malah jadi pintu gerbang utama buat kejahatan. Ini kan aneh. Nah, dari sini muncul pertanyaan kebijakan yang paling dasar. Gimana ceritanya sebuah sistem pengamanan bisa diobrak-abrik dari dalam? 150 kilogram. Wow. Angka ini bukan sekedar statistik ya. Ini adalah ukuran nyata dari sebuah kegagalan sistemik. Ini tuh bukti telak kalau investasi semahal apapun di teknologi keamanan jadi nggak ada artinya sama sekali ketika faktor manusianya, integritas dan pengawasan internalnya jebol total. Nah, sebesar itulah skala pengkhianatan yang lagi kita omongin. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dekat siapa sih kurir di balik lencana ini. Nah, kasus Andri Gustami ini contoh sempurna dari apa yang dalam analisis kebijakan sering disebut insider threat atau ya gampangnya ancaman dari orang dalam. Dia ini bukan sekedar pion atau pesuruh loh. Bukan, dia itu aset strategis buat jaringan kriminal. Kenapa? Karena dia punya dua hal yang harganya nggak ternilai, kewenangan resmi dan pengetahuan dapur internal. Lencananya itu yang harusnya jadi simbol hukum, malah dia ubah jadi semacam kunci akses VIP. Tapi, penting buat diingat, kasus ini bukan cuma tentang satu orang. Yuk, kita perluas pandangan kita dan lihat organisasi kriminal canggih di belakangnya, jaringan Freddy Pratama. Nah, yang menarik di sini adalah mekanisme korupsinya. Spesifik banget, mereka pakai sistem jatah per kilogram. Ini nih yang mengubah suap dari sekedar uang rokok jadi model bisnis yang bisa dihitung. Logikanya simpel, makin banyak kilo yang berhasil lolos, ya makin gede bayarannya. Ini kan menciptakan insentif yang super kuat buat berkhianat. Jadi gimana cara kerjanya? Ternyata polanya sederhana, tapi efektif banget. Ada 3 langkah. Pertama, infiltrasi. Mereka cari dan rekrut aparat yang goyang. Kedua, transaksi. Mereka tawarin deal bisnis yang ia jelas menggiurkan. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, manipulasi. Aparat yang udah direkrut ini kemudian pakai pengetahuannya buat ngebobol sistem dari dalam. Kunci dari dalam, gitu loh. Oke, sampai sini kita udah lihat apa yang terjadi. Sekarang, ayo kita masuk ke inti analisis kebijakannya. Gimana ini semua bisa terjadi dan celah sistem mana aja sih yang dieksploitasi? Nah, ini ironi yang paling musuk menurut saya. Informasi intelijen soal rute pemeriksaan yang harusnya jadi alat pencegah kejahatan malah disulap jadi semacam peta harta karun buat para penyelundup. Pengetahuan soal di mana dan kapan ada pemeriksaan itu nggak dipakai buat menghindar, tapi justru buat lewat dengan mulus seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Disinilah letak masalah utama kebijakan publiknya. Kalau kita lihat di atas kertas, di aturannya, kita punya sistem pengawasan internal yang kelihatannya bagus. Tapi realitanya di lapangan, sistem itu ternyata rapuh banget. Cuma butuh satu orang dalam dengan akses yang pas untuk meruntuhkan seluruh bangunan keamanannya. Semua protokol, semua SOP, jadi nggak ada gunanya. Jadi kalau kita rangkum, titik-titik kegagalannya jelas banget. Ada penyalahgunaan intelijen, ada eksploitasi wewenang, ada pengawasan internal yang mandul, dan ada manipulasi peta distribusi. Ini bukan cuma satu lubang ya, tapi serangkaian kegagalan yang saling nyambung. Dampaknya, ini jauh lebih besar dari sekedar narkoba yang lolos. Sekarang kita bakal bahas konsekuensi sosial yang paling merusak dari pengkhianatan internal ini, yaitu kepercayaan publik. Poin kuncinya di sini nih, biaya dari korupsi kayak gini tuh nggak bisa diukur pakai rupiah atau kilogram narkoba. Nggak bisa. Biaya yang sesungguhnya adalah hancurnya kepercayaan publik. Ini semacam modal sosial yang jadi pondasi negara hukum kita. Kalau yang harusnya melindungi malah jadi ancaman, ya legitimasi negara itu sendiri yang jadi taruhannya. Oke, kita sudah sampai di akhir analisis kita. Mari kita tutup dengan satu pertanyaan mendasar untuk kita renungkan bersama. Jadi, di mana sebetulnya letak kegagalan yang sesungguhnya? Coba kita pikirin bareng-bareng. Apakah ini murni soal kegagalan moral satu orang? Atau kita sebenarnya lagi melihat gejala dari penyakit yang jauh lebih besar? Sebuah cacat desain dalam sistem itu sendiri. Memang paling gampang ya nyalahin oknum nakal, selesai urusan. Tapi kasus ini maksa kita buat ngelihat lebih dalam. Kasus ini nunjukin kalau ada kelemahan mendasar dalam sistemnya. Ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh siapa aja yang punya pengetahuan dan niat buruk dari dalam.
Dan inilah kesimpulan akhir kita. Masalahnya bukan sekadar oknum, tapi sistem yang rapuh. Kasus Andri Gustami ini bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah gejala. Semacam stress test yang tanpa sengaja nunjukin di mana letak retakan di pondasi sistem kita. Ini pengingat keras, kalau benteng sekuat apapun bakal runtuh kalau penjaga gerbangnya sendiri bisa dibeli. Jadi, pertanyaan kebijakan yang tersisa bukan lagi siapa yang salah, tapi gimana caranya kita desain ulang sistem ini biar kebal dari pengkhianatan semacam ini di masa depan.